Orang yang mempunyai hutang dengan orang lain, biasanya hidupnya itu gak bakalan bisa tenang ya. Apalagi kalau hutangnya itu dalam jumlah yang banyak. Berhutang dengan lebih dari satu orang. Kadang-kadang orang yang berhutang banyak itu tidur pun gak bakal bisa nyenyak. Karena kepikiran bagaimana ya cara membayar hutang yang begitu banyak. Sementara uang di tangan gak ada, harta benda udah habis terjual. Itu benar-benar yang bingung. Bahkan ketika makan pun gak selera jadinya. Hanya sampai di kerongkongan, gak bisa ketelan sampai ke bawah. Saking berpikirnya bagaimana cara mencari uang untuk menutupi hutang yang ada. Nah, ketika orang datang ke rumah, itu menjadi suatu trauma. Pastinya ada rasa trauma ketika orang-orang itu bakalan menagih ke rumah. Begitu juga dengan jaringan telepon atau chat. Jangan-jangan ini orang nagih lagi nih. Jangan-jangan orang nagih lagi nih. Di situ panik yang punya hutang. Udah gak tahu lagi mau minta tolong sama siapa. Ketika orang yang berhutang itu diketahui orang lain dia banyak hutangnya, biasanya orang gak berani dekat. Karena orang itu takut. Dia banyak hutang, takut nanti kalau dia akan minjam tuh dengan orang lain. Jadi orang gak berani dekat. Disitulah orang yang mempunyai hutang yang banyak udah gak bisa lagi bergerak. Mau pinjam dengan siapa udah gak ada yang mau. Dan biasanya seperti itu sudah buntu, hanya mengharapkan pertolongan Tuhan untuk bisa mengirimkan orang-orang baik yang bisa untuk membantu melunasi hutang. Benar-benar yang putus asa. Apalagi kalau ada kepikiran untuk berhutang lagi, untuk menutupi hutang yang ada. Itu kan gak mungkin. Bakalan seterusnya seperti itu. Dan hutang itu gak bakalan habis-habis. Gali lubang, tutup lubang. Jadi orang yang mempunyai hutang yang banyak dengan orang lain itu, selagi hutangnya belum selesai dibayar, dia gak bakalan bisa tenang. Wajahnya pun gak bakalan bisa tertawa, gak bakalan bisa tersenyum. Pasti tegang. Raut wajah pasti berat, beban berat. Karena memang terlilit hutang. Harapan satu-satunya hanya Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak mengirimkan orang-orang yang baik untuk membantu meringankan beban membayar hutang, nah disitulah baru bisa terbuka jalan. Tapi kalau enggak, bakalan seumur-umur gak mampu membayar hutang. Kalau hutang itu dalam jumlah yang banyak, kemudian sudah gak ada lagi harta benda yang mau dijual. Itulah sedihnya kalau berhutang dengan orang-orang yang lebih dari satu orang, kemudian dalam jumlah yang banyak. Makan gak ketelan, tidur gak nyenyak sebelum hutang itu lunas. Kalau ada orang-orang yang berhutang dengan orang lain begitu banyak dan gak mampu bayar, harapan satu-satunya itu hanya Tuhan. Tuhanlah yang memberi rezeki melalui apapun yang dikerjakan oleh orang yang berhutang itu, atau mengirimkan orang-orang baik untuk membantunya. Kalau berharap dengan manusia, kalau hutang sudah banyak, mungkin susah untuk mendapatkan orang yang ikhlas untuk mengikhlaskan uangnya untuk membayar hutang orang itu. Tapi kalau Tuhan sudah mengetuk pintu hati orang, gak ada yang mustahil. Itulah yang diharapkan oleh orang-orang yang mempunyai banyak hutang.